Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Syahab dari kelas 11 MIPA 5 SMAN 1 Situbondo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan perihal tentang ancaman-ancaman terhadap integrasi bangsa di era saat ini. Pertama-tama, integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sedangkan ancaman sendiri adalah semua bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa ancaman militer dan juga berupa ancaman non-militer. Ancaman militer sendiri merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer terhadap integrasi nasional dapat berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ada beberapa contoh ancaman militer terhadap integrasi nasional. Ancaman tersebut yang berasal dari luar negeri yaitu yang pertama agresi militer. Nah, yang kedua ada pelanggaran wilayah oleh negara lain. Yang ketiga ada mata-mata atau yang biasa disebut spionase. Yang keempat ada sabotase, dan yang terakhir aksi teror dari jaringan internasional. Untuk ancaman yang berasal dari dalam negeri yaitu terdiri dari beberapa juga. Yang pertama yaitu pemberontakan bersenjata. Yang kedua konflik horizontal. Yang ketiga aksi teror. Yang keempat sabotase, yang kelima aksi kekerasan yang berbau sara, dan yang terakhir yaitu gerakan separatis atau gerakan yang berupaya untuk memisahkan diri untuk membuat negara yang baru. Nah, selain ancaman militer, ada juga ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Pada hakikatnya, ancaman non-militer dinilai berpotensi membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antara bangsa secara disadari atau tidak telah menimbulkan dampak negatif yang berpotensi menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara. Ancaman non-militer mencakup beberapa dimensi. Di antaranya ada dimensi ideologi, ada dimensi politik, ada dimensi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan teknologi dan informasi. Contoh-contoh dari ancaman non-militer adalah sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu pengaruh gaya hidup kebarat-baratan. Yang kedua ada juga pengaruh yaitu tidak mencintai budaya sendiri atau adat sendiri. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan produk dalam negeri atau cenderung menggunakan produk-produk dari luar negeri. Ancaman non-militer mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Ciri utama ancaman non-militer adalah tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat. Nah, dari berbagai ancaman-ancaman tersebut, menurut saya ada beberapa ancaman yang sangat berbahaya bagi integrasi sebuah bangsa. Nah, utamanya ancaman yang paling berbahaya adalah ancaman berupa globalisasi. Dampak negatif tersebut utamanya berdampak pada 3 bidang. Yang pertama, bidang keagamaan, bidang kehidupan politik, dan bidang ekonomi. Yang pertama pada bidang keagamaan, globalisasi akan mengusung gaya kapitalisme dan liberalis sehingga berpikiran bebas. Hal ini tidak sesuai dengan sendi-sendi agama mayoritas di Indonesia, sehingga akan mengakibatkan kekacauan. Yang kedua, kehidupan politik. Globalisasi akan memunculkan sikap politik yang jauh dari kepribadian Indonesia, seperti aksi demonstrasi yang diikuti perilaku anarkis sehingga menimbulkan kerusuhan. Yang ketiga yaitu dampak pada kegiatan ekonomi. Pengaruh negatif dari globalisasi akan mengancam kedaulatan Indonesia, khususnya pada 3 poin berikut. Poin yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batasan-batasan negara dan mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama barang-barang tradisional. Nah, barang-barang lokal dan barang-barang tradisional ini akan kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Poin yang kedua yaitu penguasaan modal oleh bangsa asing. Nah, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Karena dengan seiring semakin mudahnya orang-orang asing menanamkan modal di Indonesia, tentunya akan mempermudah mereka untuk menguasai modal di Indonesia. Poin yang ketiga yaitu kesenjangan sosial atau terjadinya kesenjangan sosial. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan juga pelaku ekonomi yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan pihak yang kalah akan menjadi penonton dan senantiasa tertindas oleh pihak yang menang. Walaupun ancaman-ancaman tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa, tetapi kita harus tetap menjunjung tinggi kesatuan dan keutuhan bangsa, sehingga dapat mencegah terjadinya ancaman-ancaman yang dapat merusak persatuan bangsa. Dengan begitu, kita akan selalu merasa aman dan nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan tentang ancaman-ancaman terhadap integrasi suatu bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.